Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran selanjutnya, yaitu adalah jurnal umum. Nah, tadi kita kan udah pelajarin persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita bikin jurnal umumnya. Nah, di sini kita ganti dulu judulnya. Pertemuan pertama yaitu adalah diganti jadi Biro Jasa Henry. Nah, di sini kalian ganti, ini bukan sheet 1 tapi diganti jadi persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita bikin jurnal umum. Kita tambahin, ini diganti sheet 2-nya jadi jurnal umum. Oke. Nah, sebelum kita bikin jurnal umum, ada landasan jurnal umum yang perlu kalian ketahui. Yang dimana di sini terdapat keterangan seperti harta, utang, dan lain-lain. Nah, sebelum kalian bikin jurnal umum, kalian harus mengetahui ini. Jadi ketika kalian bikin jurnal umum, akan lebih mudah untuk memahaminya. Di sini terdapat ada harta sama seperti aktiva ataupun aset. Harta itu terdiri dari piutang, perlengkapan, tanah, dan juga yang lain-lain. Nah, di sini aku pengen tahu di sini ada keterangan debit, kredit, dan juga akun-akun yang lain. Nah, harta itu bertambah di sebelah debit. Nah, kalau misalkan harta itu berkurang, berarti sebelah kredit. Nah, kalau misalkan utang, jika dia berkurang, dia akan dimasukkan dalam debit, sedangkan jika dia bertambah, dia masuk ke dalam kredit. Begitupun juga modal dan juga pendapatan. Nah, kalau misalkan beban itu bertambah di sebelah debit, dan jika kalau misalnya berkurang, itu di sebelah kredit. Jika prive atau pengambilan pribadi, itu bertambah di sebelah debit, dan jika berkurang, itu di sebelah kredit. Nah, kalau misalkan kalian hafal ini, ataupun paham sama akun-akun ini, akan lebih gampang dalam membuat jurnal umum. Langsung aja kita masuk ke soal yang tadi. Oke, di sini kita tulis dulu nama perusahaannya, itu adalah Biro Jasa Henry. Nah, terus tulis di sini jurnal umum, dan jangan lupa tulis periodenya. Tadi bulan Juli kan. Periode 31 Juli 2015. Oke. Di sini kita tulis sama kayak tadi, tulis tanggal dulu. Lalu di sini itu keterangan. Di sini ada ref atau disingkat sebagai referensi. Di sini ada debit dan juga kredit. Oke. Oh ya, untuk di sini kita bikin 2. Nah, ini digabungin gini. Oke. Kita bikin ke tengah. Ini pun juga sama. Kita rapiin dulu. Oke. Sekarang kita ganti ini jadi semua kita blok. Kita bikin karena currency atau mata uangnya itu dolar, kita bikin dolar. US dollar. Nah, sekarang kita tinggal masukin deh. Kita lihat lagi soal yang tadi. Kita mulai dari yang A, itu kita bikin jadi tanggal 1 bulan Juli atau bulan 7. Berarti di sini tanggalnya 1/07. Kayak gini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukin keterangannya kayak gini. Kita baca dulu soalnya. Yang pertama itu adalah menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan, yaitu sebesar 3.928 dolar. Nah, kalau misalnya kita menerima kas, berarti yang bertambah yaitu adalah akun harta, yaitu adalah kas. Kita tulis kas. Ingat ya, debit dan kredit ini harus balance. Nah, kita tentuin dulu akunnya. Kalau misalkan dia bilang menerima kas, berarti yang di sini yang bertambah adalah kas. Dan menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan. Berarti kita telah memberikan jasa kepada klien yang dimana untuk akun kreditnya itu adalah pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini yang kayak tadi yang kita lihat di sini. Nah, dia kalau misalkan dia ini bertambah di sisi sebelah kredit kan. Nah, berarti pendapatan jasa di sini bagian kredit. Oke, kita tarik ya. Ini refnya cukup kecil aja karena nggak ada nomor referensi juga. Nah, kita masukin tadi nominalnya yaitu adalah 3.928. Begitupun juga sama yang ini ya.
Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua. Tanggal 2 yaitu adalah membayar utang kepada kreditor. Nah, kalau misalkan kita membayar utang, berarti kas kita keluar. Nah, kalau misalkan kas keluar, kita lihat lagi, itu di sisi sebelah kredit, yaitu dia masuk ke bagian harta kan. Nah, terus kalau misalkan kita membayar utang, utang itu bertambah di sisi sebelah kredit kan. Kalau misalkan dia berkurang, di sebelah debit. Berarti utang kita berkurang dong, karena kita udah ngebayar. Jadi utangnya itu di sebelah debit, karena kalau misal utang berkurang itu sisinya sebelah debit. Dan kasnya juga berkurang. Nah, jadi berkurang sebesar 1055. Ini pun juga sama. Oh ya, ini bikin sama dengan aja biar kita nggak usah nulis ulang. Nah, lanjut lagi ke transaksi nomor 3 atau tanggal 3, yaitu adalah menerima kas dari Tuan Henry untuk tambahan investasi. Kalau kita menerima kas, berarti kas kita bertambah. Kas atau harta itu bertambah di sisi sebelah debit. Nah, kalau misalkan dia bilang menerima kas dari Tuan Henry, berarti yang di sini selain kas yang bertambah yaitu modal. Modal itu bertambah di sisi sebelah kredit, yaitu tadi sebesar 3.700. Oke, kita masuk ke tanggal 4. Membayar sewa kantor untuk bulan ini. Nah, berarti di sini ada beban sewa. Kalau kita membayar, berarti kas kita berkurang. Ingat, kalau kas itu berkurang di sebelah sisi kredit. Nah, yaitu berkurang sebesar 1.200. Karena harus balance, kita taruh lagi 1.200. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 5 ya. Di sini yaitu adalah menagih atas penyerahan jasa secara kredit kepada klien. Nah, di sini kita menagih uang kita. Nah, kalau misalnya kita udah menagih, berarti yang masuk yaitu adalah kas kita bertambah karena mereka udah bayar kan. Dan di sini adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu bertambah di sisi sebelah kredit. Jadi kas kita sama pendapatan jasa yaitu ditulis sebesar 2.025. Oke, ini pun juga sama. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 6. Kita baca lagi ya soal ya. Yaitu adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, kita membeli perlengkapan kantor ini secara kredit. Berarti yang bertambah adalah dalam sisi utang. Utang kita bertambah, maksudnya di sini yang bertambah adalah beban perlengkapan. Dan kalau misal utang bertambah itu di sisi sebelah kredit. Oke. Di sini tadi yaitu adalah sebesar 245. 245. Salah. Oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 7. Yaitu adalah menerima kas dari piutang klien. Berarti di sini kita menerima kas. Dan di bawahnya itu yang berkurang adalah piutang. 3.000, di sini 3.000 juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 8. Yaitu adalah menerima faktur dari penggunaan jasa workshop dari Legal Aid In selama bulan Juli, akan dibayar bulan Agustus. Berarti di sini kita mendapatkan piutang karena mereka bayarnya secara kredit kan, mereka bakal bayar itu bulan Agustus, yaitu di mana bulan depan. Berarti di sini kita dapat piutang. Lalu di sini kata dia pendapatan jasa karena kita udah memberikan jasa kepada mereka. Oke, piutang sebesar 1635. Ini juga sama, 1635. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Transaksi 9 yaitu adalah membayar berikut beban gaji dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada bebannya banyak ini, kalian bisa satu-satu ya. Pertama itu beban gaji. Yang kedua itu adalah beban telepon.
Yang ketiga itu ada beban utilitas. Dan yang terakhir adalah beban lain-lain. Oke. Nah, ingat kalau misalkan beban itu bertambah di sisi debit kan, kalian harus ingat yang landasan ini. Lalu kalau misalkan untuk membayar beban gaji, telepon, utilitas, dan lain-lain ini berarti uang kita keluar, karena istilah kita kayak membayar gaji karyawan, membayar telepon, dan beban lainnya, yaitu menggunakan harta kita kan, yaitu kas tadi. Sedangkan kas itu berkurang di sisi kredit, kayak gitu. Kita masukin ya beban gaji tadi nominalnya yaitu adalah 850. Terus untuk telepon itu 250, utilitas 325, dan untuk beban lain-lain itu ada 75. Dan di sini kasnya kalian langsung tambahin aja nih pakai rumus yang sum. Nah, kalian tarik, kurung, dah kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 10. Oke, di sini yaitu adalah menentukan bahwa perlengkapan yang tersisa yaitu sebesar 980. Oleh karena itu, pemakaian perlengkapan kantor selama bulan Juli adalah $115. Yaitu di sini terdapat beban perlengkapan karena dipakai kan alat-alat ini, perlengkapan ini dipakai, yaitu adalah 115. Nah, di sini adalah di sisi kreditnya yaitu adalah perlengkapan, karena perlengkapannya berkurang kan. Nah, perlengkapan ini masuknya ke harta atau aktiva tadi, sama kayak kas. Nah, perlengkapan atau harta ini berkurang di sisi kredit kalau misalkan dia berkurang. Nah, dia berkurang dong karena dipakai kan perlengkapannya. Jadi kita tulis di sebelah kredit, kayak gitu teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke transaksi tanggal 11. Di sini yaitu adalah Tuan Henry mengambil uang tunai sebesar $1.000 untuk keperluan pribadi. Yang dimana kalau misalkan untuk mengambil uang untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Nah, kalau misalkan prive itu bertambah dalam sisi debit. Nah, ingat ya landasan jurnal umum ini. Ini landasan jurnal umum ini berguna agar kalian mudah untuk menentukan akun-akun ini di dalam jurnal umum. Nah, tadi prive-nya itu bertambah. Nah, sedangkan kasnya berkurang karena dipakai untuk pemakaian pribadi kan, yaitu sebesar $1.000. Nah, udah selesai nih transaksinya teman-teman. Kita rapiin ya akunnya. Oke, sekarang kita totalin semuanya karena harus balance. Kita mau lihat nih, kira-kira hasilnya sama nggak antara si debit sama si kredit tadi. Oke, ingat ya rumus untuk menjumlahkan itu pakai sum. Terus kita tarik dari atas, terus ke bawah. Oke, stop sampai di ini. Maaf, kita salah. Tariknya dari sini sampai ke sisi sini. Nah ya, oke, dan tarik ya ke samping langsung. Nah, balance kan, berarti perhitungan kita ini benar, kayak gitu. Inilah bentuk jurnal umum. Kita rapiin ya akunnya biar kelihatannya enak. Ini, oh ya, ini kalian jangan lupa bikin merge di pencet ini, merge cell, karena biar bagus nanti tabelnya, biar rapi juga karena ini kan laporan keuangan. Oke, sekarang kalian tinggal bikin ini jadi ke tengah. Ingat ya, laporan keuangannya harus rapi. Berarti nggak mau. Oke, kita bikin ke tengah. Sip. Nah, sampai sini kalian langsung bikin tabelnya. Semuanya dibikin tabel. Oke, nanti dia kayak gini bentuknya. Rapi kan?
jadi lebih enak kelihatannya juga. Ini kalian bold, sekalian kasih warna deh, terserah, yang penting enak aja dilihat kayak gini deh. Nah, jadi kita sekarang untuk pertemuan pertama ini udah mempelajari persamaan dasar akuntansi dan juga jurnal umum. Nanti teman-teman salin ya ke bukunya, terus jangan lupa untuk ditonton videonya biar paham. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham bisa langsung tanya aku ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.